Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terkhusus setiap inang pada saat ini. Bahan PA kita tertulis dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saudara yang diberkati Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan apa yang dikatakan oleh tema kita, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, itu mungkin gampang dan mungkin teramat gampang. Kita nyaman, kita tegas, kita bahkan lantang mengatakan, percayalah Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, mampukah kita mengungkapkan iman itu? Mampukah kita mengatakannya setegas ketika pergumulan, ketika penderitaan hadir dalam kehidupan kita? Masihkah ada suara yang keluar dari mulut kita mengatakan, percayalah Allah sanggup melakukan segala sesuatu? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini begitu luar biasa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus menyapa setiap inang pada saat ini? Kenapa? Sebab ketika Ayub mengatakan ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, pergumulan Ayub belum selesai. Luar biasa kan? Ya, kita pasti akan mengatakan, wow, ya Ayub memang pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Yang kita kenal orang yang punya iman yang begitu luar biasa kepada Allahnya, kepada Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, ungkapan ini dinyatakan Ayub bahkan ketika dia masih dalam pergumulan, bahkan ketika pemulihan itu belum dia dapatkan. Tapi mulutnya, pengakuannya mampu mengatakan bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupannya. Dan mungkin ini juga sering menjadi bahan pergumulan di tengah-tengah kita ketika kita bicara, ketika kita berada di dalam topik seorang Ayub. Apa itu? Pertanyaan yang sama seperti apa yang terjadi di masa itu ketika pemahaman orang adalah pemahaman retributif. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia itu adalah akibat dosanya. Segala sesuatu, pergumulan, penderitaan itu adalah karena kemarahan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga pertanyaan itu hadir. Pertanyaan apa? Mengapa orang benar juga menderita? Dan topik kita pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa orang benar juga menderita? Yang pertama sekali kita melihat di dalam ayat yang kedua. Orang benar itu menderita supaya kita mengenal kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Sebab Allah lah yang berdaulat untuk setiap kehidupan kita. Dan percayalah ketika kita mengenal kedaulatan Allah, di sanalah kita mengimani bahwa rancangan Allah selalu terjadi dan tidak ada pernah yang gagal, bahkan digagalkan oleh apapun dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui ayat 3 dan ayat yang keempat, tidak lain adalah supaya kita mengakui hikmat Allah. Saudaraku, setiap inang percayalah, Tuhan itu hikmatnya melampaui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan melampaui hikmat apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu artinya apapun yang kita alami, apapun situasi yang kita rasakan dalam kehidupan kita, percayalah hikmat Tuhan jauh dari segala sesuatu yang kita pahami di dalam kehidupan kita. Maka percayalah, ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, hikmat Tuhan akan menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut apa? Ayat 5 mengatakan, supaya kita lebih lagi mengenal Allah itu secara pribadi dan sangat mendalam. Lihatlah pengakuan Ayub itu. Di ayat 5, Ayub mengajarkan kita, kenallah Allah itu secara pribadi, lepas pribadi.
Bukan hanya bicara tentang Allah yang didengar dari orang lain. Bukan hanya bicara tentang apa kata orang. Tapi Ayub mengajar kita mengenal Allah lebih pribadi dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut apa? Ayat 6 mengatakan, supaya kita tahu dan mengenal siapa diri kita, betapa hinanya, betapa tidak berartinya kita sebenarnya di hadapan Allah. Kita hanya debu kalau dibandingkan dengan karya dan keagungan Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir dinyatakan, akhirnya Tuhan marah kepada Elifas. Sebab apa? Saudaraku, di sini kita diajarkan, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Hai setiap inang, pahamilah, imanilah. Di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu apa yang Elifas kerjakan dan apa yang Elifas nyatakan tentang Tuhan dan tentang pergumulan seorang Ayub. Yang kedua, mintalah pengampunan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Allahmu mengatakan, berikanlah, hadirkanlah korban bakaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan mengatakan dan membiarkan dan menyuruh Ayublah yang menyampaikan permohonan itu. Sebab hal itu begitu luar biasa dinyatakan melalui firman Tuhan saat ini. Sebab apa? Kata Tuhan dengan jelas, sebab hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sekali lagi, karena hanya permintaan Ayublah yang akan kuterima. Demikian firman Tuhan. Selamat beribadah, selamat marpea buat setiap inang yang diberkati Tuhan. Amin. God bless you.